Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini saya berkesempatan bertemu dengan salah seorang tokoh politik dan juga budayawan serta pemerhati adat dan Kampar, senior saya, mantan anggota DPD Kampar. Selanjutnya sekarang masih menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar sudah 2 periode. Beliau adalah abang kami, Samsul Muhkamar SAG. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang ya? Alhamdulillah Dinda sehat, alhamdulillah. Kelihatannya saat ini memang lebih banyak mencurahkan waktunya sebagai pemerhati adat budaya ya. Boleh. Tapi ini menarik ini. Menyandingkan politik dengan adat budaya ini layaknya seperti seorang pujangga nih. Iya. Politik ini kan terkenal dengan budaya keras, meskipun penyampainya lembut. Iya. Kalau dikolaborasikan dengan budaya ini, ya seperti pujangga itulah. Jadi politiknya keras, ya. Budayanya yang sepakat. Ya, betul. Boleh Dinda. Jadi barangkali ini pula lah yang membentuk Bang Ketua. Saya lihat cara politiknya juga santai, tapi mengena ya. Insya Allah. Ini pertama tentu tahu saya Bang Ketua ini kan juga salah seorang politisi senior Kampar, dan juga untuk alumni Jogja ya. Iya. Bisa cerita sedikit Bang Ketua, sedikit pengalaman hidup lah. Iya. Mulai Bang Ketua dari kecil sampai kuliah ke Jogja, karena saya lihat dari jejak rekam informasi teman-teman ini cukup menarik ini. Bang Kamal ini disebut salah seorang orator, jenderal panggung ini. Iya. Ini tentu sebutan ini tidak serta-merta nih. Pasti ada sejarah hidup yang melatar belakangi disebut. Betul Dinda, betul. Boleh? Silakan. Terima kasih Dinda Nur Saleh yang sempat mampir di tempat saya, dan kebetulan secara langsung tanpa konfirmasi tadi ini Dinda, saya kira silaturahmi, tahu-tahu sudah bawa kamera ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di pondok saya ini. Terus yang kedua, bahwa di dalam diri saya ini Dinda, sebelum masuk ke soal tentang ya masa sekolah ya, memang kalau boleh dibelah badan saya ini memang ada 2 unsur, satu politik, satu budaya dan seni. Soal politik ini memang saya belum pernah, tidak tergambar waktu kuliah itu akan masuk politik, karena saya memang dari kecil oleh orang tua, tadi ayah saya ada Dinda ya, dididik di agama. Dari kecil sudah sekolah di pondok pesantren sampai kuliah ke IAIN, dan memang tidak pernah terpikir akan masuk ke dunia politik gitu lah. Betul. Tapi memang ternyata ini jalan hidup kita yang mengantarkan kita ke situ. Demikian juga halnya bahwa di saya ini ada nilai budaya di tubuh saya ini juga tak pernah terpikir, ternyata ini memang dari turunannya barangkali Dinda. Betul. Karena ayah saya tadi sempat ngobrol dengan Dinda Iip. Sebelumnya Bang Ketua juga ketua DKK Kampar ya? Saya pernah jadi ketua Dewan Kesenian dulu, nanti kita ceritakan semua. Jadi memang mungkin ada darah turunan dari orang tua, sehingga memang saya sangat hobi dengan budaya, seni, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu Dinda, kita mulai saja barangkali bahwa saya kecil lahir di sini, di Ranah. Berarti memang ini kampung tumpah darah ya? Ayah saya orang Ranah, ibu saya orang Ranah, istri juga orang Ranah. Jadi tidak keluar dari Ranah. Nah, memang kakek dari emak saya Dinda itu asli Kampar Kiri. Asli Kampar Kiri. Dulu kakek saya berjualan ikan salai ke air tiris, nikah dengan nenek saya, nenek sebelah ibu ya. Akhirnya ibu saya anak tertua dari kakek saya itu bernama Haji Zainuddin, aslinya Simalinyang, Kampar Kiri Tengah sekarang ya. Dan
kabar yang saya dapat, kakek saya ini dulu setelah nikah di Air Tiris pun masih dipercaya oleh masyarakat Simalinyang menjadi wali, wali di Simalinyang. Nah, itu terus yang kedua menamatkan pendidikan SD itu di tahun 87, Dinda. 87 ya. Tahun 87 di Ranah. Ya. Terus saya sekolah di Pondok Pesantren Al Munawwaroh Pekanbaru. Pimpinan Buya Busro Kuntu. Ya. Jadi itu saya murid kedua. Tahun 86 pertama pondok itu dibuka, tahun 87 saya masuk. 4 tahun saya di situ. Niat hati waktu itu mau pindah ke Jawa Timur, ke Ponorogo. Sampai kelas 4. 4 ya. Jadi mau naik. Ketua Seleting Buya Habib. Habib adik kelas saya. Habib adik kelas saya 1 tahun. Saya masuk 87, Habibur Rahman 88 di Munawwaroh. Oke. Terus 91 kan 87 91 saya mau pindah ke Ponorogo, ke Gontor. Waktu itu sudah diurus surat pindahnya. Tahu-tahu memang berubah pikiran orang tua, berubah pikiran ayah karena saya anak pertama dari 7 bersaudara, Dinda. Dan oleh ayah nanti kalau sakit atau apa tuh namanya anak pertama, jadi keluar merantau sekolah itu mungkin orang tua pertimbangannya kuat juga, ya kan. Nah, akhirnya batal lah pindah ke Ponorogo. Batal pindah ke Ponorogo, sempat berhenti sekolah, Dinda. Jadi sempat berhenti sekolah nih. Karena mungkin ada harapan yang tak tercapai. Akhirnya kekecewaan dan saya memang ya udah enggak usah sekolah aja. Jadi hubungan dengan pertanyaan Dinda tadi nih. Jadi waktu masa saya tidak sekolah itu adalah surat Dinda Iip dibawa oleh tokoh masyarakat, Bapak Haji Sarkawi namanya, dia kepala sekolah di sini madrasah. Dia bawa surat perlombaan pidato. Ini tahun 91 nih. Perlombaan pidato tingkat Kecamatan Kampar. Nah, saya mewakili Desa Ranah. Ya udah ikutlah saya. Nah, juara 1. Terus naik ke tingkat kabupaten. Waktu itu yang mengadakan KNPI. Ya juara 1 di tingkat kabupaten antar kecamatan. Diutuslah ke provinsi. Utusan Kabupaten Kampar. Itu acara waktu itu di Rengat tahun 91 nih. Acara di Rengat, Indragiri Hulu. Itu masih Riau dan Kepri masih satu provinsi. Jadi ada utusan Batam, utusan Kepri dan lain sebagainya. Saya utusan Kampar. Nah, alhamdulillah juga juara 1. Masya Allah. Jadi Dinda, itu namanya Pertasihut Kencana, Pertanian Koperasi Kehutanan Keluarga Berencana. Itu nama tema acaranya, diadakan oleh KNPI. Akhirnya diutuslah ke nasional. Itu masih dalam masa jeda pendidikan ya? Iya, saya kosong nih. Iya, betul. Jadi masa tidak sekolah. Antara sanawiyah ke aliyah ya? Jadi tidak sekolah nih, sanawiyah udah tamat. Tidak sekolah. Karena ada sedikit frustasi karena tadinya mau ke Ponorogo, tahu-tahu tidak. Dan bahkan surat pindah sudah keluar dari Munawwaroh, sudah surat pindah ke Ponorogo. Di surat pindahnya tahu-tahu tidak dapat izin. Akhirnya kan ada kecewa tuh. Jadi dalam masa jeda itu saya memang agak kurang kecewa lah. Akhirnya ada. Jadi ketika itu Dinda di apa namanya tadi di nasional itu saat acaranya pembukaan di Solo oleh Menteri Harmoko itu Menteri Penerangan. Dan memperebutkan piala bergilir presiden nih, Presiden Soeharto. 27 provinsi se-Indonesia waktu itu. Saya utusan sempat Harmoko pada acara pembukaan ini dari mana? Kecil sekali. Ini dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Acara babak penyisiannya di Karanganyar. Terus finalnya akhirnya di Mungkit di Magelang. Dan waktu penyerahan hadiahnya langsung Presiden Soeharto nih hadir pada saat memberikan hadiah itu, dan tentu diisi biodata, Dinda. Betul. Ya kan? Betul. Kita kan peserta nih. Betul. Diisi biodata. Sekolah. Sementara posisi kita tidak dalam masa sekolah. Dibuat Munawwaroh di situ, kita sudah pindah, sudah keluar. Ya, betul. Dibuat Ponorogo, kita tidak jadi. Daftar, ya. Apalah mau diisi? Tak mungkin kita peserta lomba tingkat nasional sementara sekolah asal sekolah tidak ada. Ya, betul. Entah dari mana waktu itu muncul inspirasi, saya buat sajalah asal sekolah ini Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat 13 Koto Kampar.
Karena kebetulan putra-putra ranah ini Dinda banyak sekolah di situ. Ya, ya. Nah, jadi sangat populer Pondok Pesantren Darussalam itu di sini. Ya, ya. Ya udahlah, karena kawan banyak di situ, saya buat aja lah asal sekolah di situ. Asal sekolah Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat. Buat. Nah, tentu kan tukar-tukar alamat sekolah nih sama peserta-peserta lain. Tukar-tukar alamat sekolah ya itu. Nah, nanti kan surat menyurat, kalau zaman 90-an itu kan masih surat menyurat. Nanti kita kirim surat. Mana kami kirim surat sekolah, tentu kita kasih alamat sekolah. Ya. Jadi itulah asal muasalnya Dinda. Jadi ketika pulang dari acara lomba pidato itu, jadi otomatis minta diantarkan sama orang tua ke Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat. Nah, balik ke acara lomba pidato, pada saat itu memang prestasi kita tidak sampai pada tingkat final 7 besar, tapi 10 besar kita masuk di ranking 8 waktu itu. Dan kalau sempat masuk final saja waktu itu, kata Gubernur Suripto kalau saya tak salah, ya memang besar penghargaan dari Provinsi Riau. Nah, karena memang kita utusan Provinsi Riau. Nah, jadi itu cikal bakalnya Dinda, bahwa memang ada cinta panggung dia, hobi, minat berpidato. Nah, sehingga sampai memang pada level lomba nasional utusan Provinsi Riau tahun 91 tuh. Dan bahkan kita lolos ke babak semifinal. Jadi kayak apa ini Dena, kayak apa acara di TV ini, 27 provinsi masuk diseleksi, penyisian dulu, nanti 15 provinsi masuk semifinal, 7 provinsi masuk final, kayak begitu, kira-kira begitu. Dan saya masuk semifinalnya. Itu soal apa namanya tadi, pidato ya. Nah, tahun 91 pindahlah ke Darussalam Batu Bersurat. Ternyata juga tidak betah di situ. Betahnya bukan tidak betah mengajinya, belajarnya, tapi memang waktu itu ada dorongan semangat Dinda, bahwa ada pondok-pondok besar di Riau, di Kampar misalnya kan, ada pondok-pondok besar yang berbasis tarbiyah Islamiyah, bermazhab Syafi'i, ya kan, dan pengen tahu gitu loh. Nah, pengen tahu di pondok ini seperti apa, di pondok ini seperti apa. Waktu itu, waktu meninggalnya almarhum Syekh Haji Aidarus Gani, pimpinan Pondok Batu Bersurat itu, informasi yang saya terima, informasi ini bukan saya yang mendengar, ada santri ini bertanya Dinda, Buya, kalau kami tersangkut kaji, kemana kami bertanya kalau Buya misal nanti sudah meninggal dunia? Nah, itu ditanya oleh santri almarhum Syekh Aidarus. Nah, Syekh Aidarus sempat menyampaikan bahwa kalau saya tidak ada lagi, ada hal soal kaji yang tidak tuntas, bertanyalah sama Bakhtiar Daud di Kampar, di Kampar. Kira-kira begitu. Nah, Bakhtiar Daud, ada keinginan besar pula nih Dinda. Wah, siapa ini Pondok Pesantren Bakhtiar Daud? Akhirnya saya pindahlah ke Pondok Pesantren Islamic Center, pimpinan Buya Kiai Haji Bakhtiar Daud. Dan alhamdulillah Buya waktu itu mengajar saya di kelas 7 itu total seluruh kitab kuning kelas 7 itu Bakhtiar Daud almarhum yang mengajar saya. Bagi saya luar biasa kepindahan saya dari Darussalam ke Islamic Center itu, karena almarhum Buya Bakhtiar Daud waktu itu memang sudah pensiun dari DPRD, sudah pensiun, dan dia fokus di pondok, dan dia ngajar di kelas 7 itu, dan dia semua yang menekel kitab-kitab kuning kelas 7 itu Dinda. Informasi yang saya tahu, beliau itu memang luar biasa ya, pemahaman luar sangat kuning ya Dinda. Pokoknya kalau dari 3 pondok yang saya jalani ya kan, Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat, Pondok Pesantren Islamic Center, karena mungkin saya bersentuhan dengan almarhum Bakhtiar Daud, Buya itu di kelas 7 di final seluruh kitab-kitab yang sudah level tinggi ya. Pindah dari Darussalam kelas berapa? Di kelas 6 akhir. Oh, memang mau naik kelas 7. Mau naik kelas 7. Jadi pas memang mengejar Buya Bakhtiar Daud nih, alhamdulillah dapat itulah. Menghatam kaji di Kampar, itu kira-kira begitu. Dan alhamdulillah Dinda, memang setelah saya coba dengan Buya Bakhtiar Daud, bagi saya luar biasa. Pokoknya tidak dalam konteks membandingkan Buya-Buya dan sebagainya, tapi Buya Bakhtiar Daud memang luar biasa. Saya dapat info seperti itu. Beliau ini kalau kajian kitab kuning itu memang syarafnya luar biasa. Luar biasa Dinda. Jadi dia sempat juga menyampaikan bahwa saya tidak tamat apa-apa. Saya tidak tamat Mesir. Otodidak ya? Dia kan tamat Candung. Iya. Tamat Candung, hanya tamat Pondok Pesantren Candung di Sumatera Barat.
Tapi karena dia rajin membaca, ini hanya persoalan rajin membaca, Dinda. Jadi pustaka dia tuh kitab-kitab dari mana saja dibaca dan akhirnya luar biasa. Dan beliau ketua MUI Riau dulu kan? Iya, betul. Kabarnya 2 periode ya? 2 periode jadi ketua MUI Provinsi Riau. Nah, itu Dinda tamat tahun 94. Berarti kan 87 94 kan 7 tahun tuh. Iya, betul. Nah, jadi 7 tahun. Karena pondok ini kan 7 tahun nih. Betul. Rugi sebetulnya Dinda 1 tahun. Nah, kawan-kawan yang sama kita tamat SD sudah kuliah duluan. Nah, tapi karena kita memang 7 tahun, ya udah 94 kuliah dan berangkatlah ke Jogja. Nah, karena dakwah nih kuat nih apanya dorongannya, karena memang waktu itu ceramah lah, khutbah dan lain sebagainya di kampung-kampung nih, Dinda. Ada jadwal-jadwal di setiap masjid waktu kita di pondok lah namanya kan. Masjid ini Jumat di sini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu memang ngisi full jadwal-jadwal ceramah dulu. Nah, akhirnya ya udah saya kuliah ngambil fakultas dakwah lah. Ambil fakultas dakwah di UN Sunan Kalijaga dan alhamdulillah lulus tahun 94. Satu rating dengan Onga Fikri? Tidak, enggak ya? Onga Fikri di atas. Oh, di atas. Bukan, satu kampus ya, Satu kampus ya. UN Sunan Kalijaga, saya dengan Onga Fikri, dengan siapa lagi ya? Tapi dia senior saya ya. Tapi kalau Bang Saifuddin Effendi saya enggak jumpa. Saifuddin yang mantan ketua DPRD dulu, UN Sunan Kalijaga juga tuh. UN Sunan Kalijaga juga. Ya taruhlah yang sama dengan saya. Betul. Ya taruhlah KPU, mantan ketua KPU Kampar, terus Rusidi Rusdan. Nah, di bawah saya tuh Rusidi Rusdan, setahun di bawah saya, ketua Bawaslu Riau ya. Bang Rusidi IAIN Sunan Kalijaga, SAG. IAIN Sunan Kalijaga tuh, ya taruhlah. Tuh banyak. Nasril mantan apa? Nasril Demokrat. Itu 2 tahun atau 3 tahun di bawah saya. IAIN Sunan Kalijaga tuh. Nasril, ya taruhlah, Rusidi Rusdan. Itulah yang apa? Yang letting tapi di bawah saya. Betul. Di bawah saya. Bang Fikrinya senior saya. Nah, Dinda akhirnya karena kuliah di zaman Orde Baru kan, 94. Jadi 4 tahun 3 tahun saya kuliah, Dinda muncullah gelombang reformasi 98. Jadi saya saksi sejarah. Saya saksi sejarah, bahkan saya simpan seluruh dokumentasi kartu mahasiswa tahun 98 saya simpan. Jadi saya paham betul, tahu betul seluruh proses perjuangan reformasi 98. Lengsernya Pak Soeharto dan lain sebagainya, saya saksi sejarah. Tadi karena berbenturan dengan reformasi itu, memang banyak mahasiswa yang kolap waktu itu, meninggalkan kuliah dan sebagainya, kampus, karena memang turun ke jalan dan akhirnya jadi aktivis, Dinda. Di situ mungkin larinya konteks Ustadz menjadi politisi ini. Mungkin di reformasi ini. Berarti di situ mulai awal ketertarikan dunia politiknya di reformasi ini. Nah, karena reformasi itu sudah kita mahasiswa jadi aktivis, dituntut untuk paham bla 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 bla. Sekarang Bang Ketua maknai itu tersesat di jalan yang benar atau bagaimana itu? Sesungguhnya insya Allah tersesat di jalan yang benar. Amin. Insya Allah. Karena ini garis hidup yang dikasih Tuhan. Dan memang Dinda setelah jadi aktivis, menjadi macam lah, jadi ketua mahasiswa Kampar di Jogja, pernah ketua FKMKI di Kampar, Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia. Itu saya yang dirikan waktu Pak Beng Sabli jadi bupati. Mahasiswa Kampar Jogja, saya ketuanya. Padang Aprizal, terus Medan Afifuddin, Bandung Edward, Jakarta Jainul Aziz, Jogja saya. Itu yang mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar se-Indonesia tahun 96 atau 97. Akhirnya saya jadi ketuanya, Dinda, tahun 98 atau 99 itu. Saya ketuanya dan saya berhenti kuliah, ambil cuti, aktif demo-demo lah kerja di kampung nih. Sempat ngambil masa langkau? Masa langkau. Nah, di masa reformasi itu 98-99 itu saya pulang 2 tahun itu. 2 tahun jadi ketua mahasiswa Kampar Indonesia, sekretariatnya di Selindit di Pekanbaru, otomatis saya menempati sekretariat. Nah, karena sekretariat Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar Indonesia itu di Pekanbaru. Saya ketua, saya tinggal di Jogja. Ya udah, karena teori sudah selesai, saya gabunglah dengan kawan-kawan di Pekanbaru. Repol. Repol masih di bawah saya waktu itu, dia demo-demo juga itu zaman-zaman reformasi. Nah, dengan kawan-kawan aktivis di Pekanbaru, saya gabung dengan kawan-kawan di sini. Banyak tempat yang kita memang lakukan waktu itu, demonstrasi lah, terusus perusahaan-perusahaan. Nah, karena waktu itu mencuat kasus-kasus tanah, ya kan? Betul. Masuk PTPN 5 ya. Masuk PTPN 5 di tempat Dinda, Pantai Raja. Betul. Saya ikut demo tuh. Saya lihat ada apa namanya itu literasinya.
berupa surat pernyataan segala macam. Ada dikirim ke saya kemarin, saya ikut menandatangani waktu itu, ternyata dari Ketua Mahasiswa Kampar se-Indonesia. Dan saya ikut demo waktu itu. Ya. Waktu itu kan Dinda terbuka sumbat ya, masyarakat bahwa hak-haknya yang selama ini terkunci selama terbuka lebar. Ya, Orde Baru ya oleh reformasi dibuka gitu loh. Dibuka dan waktu itu banyak yang bergejolak dan alhamdulillah ada yang berhasil, tuntutan masyarakat dan lain sebagainya, ada yang memang sampai sekarang juga tidak ini. Memang peran mahasiswa saat itu cukup luar biasa ya, ketika keran dibuka. Kalau masuk ke semua. Tahun reformasi memang mahasiswa luar biasa. Ini sedikit Bang. Ketika reformasi itu itu bergejolak. Ya. Itu Bang Ketua ini banyak bergerak di dalam jaringan aktivis mahasiswa ini di Jogja kah atau di Riau kah? Awal reformasi 98 di Jogja dan di Jakarta. Ya. Kemudian membawa semangat itu ke daerah. Semangat itu ke daerah karena memang reformasi itu turun ke daerah. Jadi saya turun ke daerah dan memimpin memimpin pergerakan di Kampar. Betul. Di Kampar Pekanbaru. Saya turun ke lapangan, jadi banyak yang saya turun. Motivasinya memang menolong masyarakat, Dinda, karena kita kalau mahasiswa pasti idealisme mahasiswa lah ya. Karena kita belum dilabeli apa-apa ya. Ya, kita belum ada unsur apapun yang mengganggu. Tulus saja ya. Itu tulus, itu murni, memang gerakan mahasiswa tidak ada, dan gerakan mahasiswa di reformasi itu ya mohon maaf memang benar-benar ya atas kondisi nasional lah yang waktu itu mendorong, dan akhirnya karena turun jadi aktivis, Dinda, meleset lah barang ini kan. 2 tahun. 2 tahun. Meleset masa kuliah. Akhirnya baru wisuda 2001. 7 tahun 14 semester. Tuh, jadi ditamatkan di 2001. Dari 2004 tadi, dari berapa tadi masuk? 2004. 94 tamat 2001. Tamat 2001, 94 tamat 2001, waktu 7 tahun. Nah, 2001 tamat, Dinda, kita diskusi ke durasi enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, diberikan durasi selanjutnya. Jadi sampai di kampung, Dinda, sampai 2001 akhir. Itu langsung pulang kembali lagi ya? Dapat ijazah pulang 2002 itu. Januari 2002 itu deklarasi lah partai baru. Namanya Partai Bintang Reformasi oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, selang Januari atau Februari itu adalah orang ngajak untuk di PBR, berjumpalah dengan Bang Haji Ujang kita, Bang Ilyas Au, yang waktu itu juga ternyata masuk di partai itu. Waktu itu beliau memang belum anggota DPR juga ya? Belum, Bang Ujang waktu itu masih pengusaha di Malaysia. Akhirnya dia balik kampung dan berniat untuk masuk partai, dipertemukan oleh kawan. Bertemu saya dengan Bang Haji Ujang. Saya lah dan Bang Haji Ujang waktu itu di 2002 untuk di Kecamatan Kampar, maksudnya bukan kabupatennya Bang Nasri Harun nih. PBR-nya. Saya dengan Mbak Ilyas Au di Kecamatan Kampar. Nah, akhirnya 2002, 2004 nyalek dan alhamdulillah duduk. 2 kursi di dapil sini, Bang Haji Ujang dan saya dari PBR. Dan relatif masih muda juga, Dinda. Mungkin Iip di umur berapa kemarin DPRD-nya? Di bawah 30 ya umur. Nah, saya juga masih muda itu. Karena wisuda 2001, 2004 saya duduk kan. 2002 saya sampai di kampung, hanya selang 2 tahun. Duduk gitu loh, dan masih belum nikah saya. Belum masih bujang waktu duduk di DPRD itu. Nah, disitulah mungkin darah politik itu lahir di badan ini, Dinda. Memang masuklah saya menjadi anggota DPRD 2004 dari PBR. Memang seiring dengan partai ini juga tidak bisa memenuhi persyaratan pemilu, akhirnya kita tidak bisa ikut pemilu lagi partai ini kan. Akhirnya pindahlah ke Partai Nasdem. Nah, dan alhamdulillah di Nasdem dipercaya jadi ketua dari 2000 berapa tuh ya? 2011, Dinda. Betul. Ini sekarang ini udah 2000. Yang periode kedua ya. Berarti udah 10 tahun saya jadi ketua Nasdem di Kampar. Nah, dari situlah saya sudah pernah berpikir, dan sudah saya diskusikan dengan keluarga bahwa saya memang tak usah di politik gitu loh.
Tapi ditarik, akhirnya tetap di sini. Betul. Nah, ini kita sudah masuk ke segmentasi politik. Oke. Saya mau tanya ke Bang Ketua ini masalah Nasdem ini. Oke. Ini bagaimana Bang Ketua melihat Nasdem Kampar hari ini? Karena secara perolehan ini ada kenaikan grafik ini kan? Iya. Nah, bagaimana Bang? Ya begini Dinda, Iip, bahwa Nasdem ini kan partai baru. Betul. Yang saya pegang dari 2011. Betul. Ya kan? Dari 2011 pertama saya terima mandat. Memang ketua pertama Kampar. Saya yang menerima mandat dengan Bang Haji Ilyas Au juga dengan Pak Haji Sofian Salo. Iya. Nah, jadi kalau hitung-hitung kami bertiga lah yang paling tua nih Nasdem ini, dan alhamdulillah ketiga-tiganya saat ini masih di Nasdem. Iya. Nah, Pak Haji Ilyas Au dan Pak Haji Sofian. Nah, dari 2011 Dinda tanpa ada siapapun, tanpa Tak bergerak ya. tak bergerak, cari pengurus dan sebagainya, belum ada anggota dewan, kita tahu di 2014 kita pemilu dapat 3 kursi. Ya, awalnya 3 ya. Oleh kita sesungguhnya belum puas dengan hasil itu, tapi orang sudah kagum dengan hasil itu. Orang luar, dapat 3. Pertama start Sudah dapat 3, alhamdulillah. Waktu itu yang dapat 3 itu Pak Haji Kasro dari Dapil Bangkinang, Efrinaldi Dapil sini, dan si Yudi Ropali. Oh ya, betul. Tapung Yudi Ropali ya, Tapung Hulu, Tapung Hilir. Nah, kita coba benahi partai dengan tekad bisa naik perolehan kursinya, dan alhamdulillah juga di 2019. Ya. 2019 5 kursi Dinda. 2 di Dapil ini, 1 di Dapil Bangkinang, 1 di Tapung Bambang Hermanto, 1 lagi Mahmud Jainuri di Tapung Hulu, Tapung Hilir. Dan memang dua dapil di Siak Hulu dan Kampar Kiri di 2014-2019 kita kosong gitu loh. Dan ini catatan bagi saya, bagi partai. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita. Ini menarik nih Bang Ketua. Menariknya menurut saya yang pertama, secara kepartean leadershipnya Bang Ketua ini berhasil. Iya. Artinya kalau kita lihat dari perolehan suara, perolehan kursi ini meningkat. Alhamdulillah. Meskipun saya pribadi, ini belum beruntung. Belum. Bukan tidak berhasil, tapi belum beruntung. Bisa jadi karena terlalu fokus membesarkan partai, sehingga kepentingan pribadi banyak terabaikan. Saya apresiasi nih, karena banyak ketua yang seperti ini. Banyak orang yang menjadi pimpinan partai lebih mengedepankan kepentingan dia pribadi, keuntungan dia pribadi. Tapi Bang Ketua banyak mencurahkan pemikiran, meskipun ikut juga berkontestasi, tapi mungkin bagaimana partai ini bisa menang. Nah, ini terbukti bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah. Ada yang menarik di Nasdem ini. Bagaimana Bang Ketua menjelaskan ini isu yang menarik di Nasdem ini? Sebenarnya kan ini semestinya kalau dipaham agama Islam, ini kan sudah lama ada. Nasdem ini menjadikan jargon politik tanpa mahar. Ini seperti apa? Ketua. Seperti apa sebenarnya politik tanpa mahar yang jadi jargon oleh Nasdem itu? Jadi soal politik tanpa mahar ini memang bukan basa-basi Dinda. Betul. Ini tidak basa-basi. Saya sampaikan di konten Dinda hari ini bahwa soal jargon politik tanpa mahar ini bukan basa-basi, dan ini harga mati gitu loh. Dan tidak ada peluang sedikit pun oleh siapapun, mulai dari tingkat partai paling bawah sampai ke atas, untuk melakukan politik uang kaitan dengan perahu untuk pilkada. Dan itu dibuktikan oleh Ketua Umum kita Surya Paloh. Jadi kepada seluruh jajaran partai dan seluruh pasangan calon yang mendapat rekomendasi dari partai, itu tidak akan ada politik uang untuk mahar, katakan, untuk mendapat rekomendasi itu. Dan itu dibuktikan sudah 2 kali proses pilkada. Dan Nasdem sampai saat ini konsisten dengan itu. Terhadap menjaga konsistensi itu Dinda, partai membuat aturan. Aturan sangat ketat, tegas dan ketat, bahwa ada oknum kader misalnya yang melakukan upaya-upaya politik uang terhadap calon-calon, membantu calon-calon untuk mendapatkan rekomendasi bla 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 misalnya, baik dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, itu sanksinya pemecatan, dan sudah banyak yang dipecat. Bukan hanya sekedar
lip service ya, tapi bukan, memang ada dan bahkan Riau bukti. ini juga sudah banyak korban. Banyak korban di Riau ini yang terbukti secara melakukan tindakan itu melalui pengadilan partai, Dinda, melalui mahkamah. Jadi itu barangkali soal politik uang. Ya, ini Bang Ketua kan sudah 2 periode menjabat sebagai Ketua Nasdem Kampar. Tentu banyak hal, mulai dari partai ini eksistensinya dari awal digerakkan sampai mendapat kursi, bahkan sekarang sudah naik menjadi salah satu partai besar di Kampar dengan perolehan kursinya. Apa target Nasdem Kampar ke depan? Ya kan begini, Dinda, ya, bahwa 7 partai di Kampar itu kan bahkan boleh katakan 8 termasuk PDIP ya, tapi 7 paling tidak 3 di posisi 6 kursi, 4 di posisi 5 kursi. 3 di 6 kursi Demokrat, Golkar, Gerindra. 4 PAN, Nasdem, PKS, P3. Artinya kan perebutan kursinya kan sangat ini, Dinda, ketat dan partai manapun punya potensi untuk menyalip. Tidak ada interval jarak yang terlalu jauh ya. Iya, bahwa misalnya naik 1 kursi perolehan saja bisa berebut pimpinan ya kan. Dan turun yang 6 kursi turun jadi 5. Jadi kan begitu-begitu. Kalau lah rumusan ini tetap seperti ini di tahun pemilu 2024, bahwa seluruh partai punya potensi pemenang di Kampar. Karena punya potensi pemenang. Kekuatan berimbang ya. Kekuatan berimbang, dan oleh saya 5 kursi di 4 dapil ini sudah modal. Ya kan? 5 kursi di 4 dapil. Target ke depan ini mesti dipertahankan. Dan harus dong ya, di 5 kursi di 4 dapil ini harus dipertahankan. Tinggal sekarang 2 dapil. Ada 2 dapil yang masih kosong, itu kita fokus di situ. Kalaulah misalnya 5 kursi di 4 dapil ini bisa pertahankan, ditambah 2 kursi kan untuk berhitung-hitung 7 kursi, Dinda, sangat realistis. Kan realistis. Orang pasti tidak akan ketawa dengan apa yang saya sampaikan, dengan target saya mempertahankan 5 kursi plus yang masih kosong. Artinya punya kursi di setiap dapil. Punya kursi di setiap dapil plus 2 kursi di dapil sini. Nah, 7 kursi itu juga tidak menghayal, target dan itu realistis. Target realistis. Dan kalau target itu tercapai, komposisi permainan partai ini masih seperti 2019, kan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Nasdem bisa kejar-kejaran dengan partai-partai lain. Untuk itu, Dinda, saya optimis. Berarti bagi partai-partai lain siap-siap saja. Kalau karena memang kompetitif. Kompetitif, menarik. Komposisi politik Kampar dari perolehan partai politiknya menarik nih. Dinamikanya menarik. Beda 1-2 aja gitu. Beda 1. Kalau dulu kan terlalu jauh. Dinda Iip. Jadi mohon maaf, makanya 4 partai yang perolehan 5 dengan 3 partai perolehan 6 kursi. Saya expose saya di DPW saya juga begitu, bahwa Nasdem punya potensi lah. Insya Allah. Dan partai lain juga punya potensi, bukan Nasdem saja gitu lah. Tergantung siapa yang semangat juangnya lebih tinggi dan istiqomah menjalankan isi partainya ya. Benar. Dan kita kan saling mencuri, Dinda ya. Partai lain mungkin akan bagaimana Nasdem tidak dapat 2 kursi lagi di dapil ini misalnya. Itu tergantung strategi masing-masing ya. Strategi masing-masing lah di 2024 nanti. Nah, ini Bang Ketua. Jadi artinya saya melihat target Nasdem ini bukan target muluk-muluk, dan itu sangat rasional. Bisa dikalkulatifkan. Nah, ini kita balik ke politik Kampar. Bagaimana Bang Ketua melihat politik Kampar hari ini? Konteksnya apa nih? Politik Kampar secara umum. Tadi kepartian sudah saya kupas, sudah sampai. Sekarang Kampar secara umum. Selaku ketua partai politik yang juga menjadi partai politik besar di Kampar, bagaimana Bang Ketua melihat politik Kampar hari ini? Ya, sebenarnya kan kondisi hari ini, maksud saya itu baik dari segi budaya politiknya, terus kompetisi antar sesama partai politik, kemudian pencerdasan politik di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Saya melihat, Dinda, kalau secara umum ya, sebentar Bang Ketua ya, selama ini kan Kampar ini dikenal sebagai barometer politik Riau. Tentu ini penting saya tanyakan ke Bang Ketua nih. Ya, memang kan tingkat pendidikan dan SDM di Kampar kan sudah bagus, sudah sangat cerdas itulah. Sebenarnya kan SDM atau pendidikan masyarakat itu sangat mendukung terhadap pembelajaran politik, Dinda. Bahwa di Jawa tingkat
tingkat politik masyarakatnya sudah tinggi karena didukung oleh masyarakatnya yang semakin cerdas. Nah, di tempat kita begitu juga. Karena Kampar memang apa yang disampaikan tadi sebagai barometer politik di Riau, karena memang Kampar sudah banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tokoh-tokoh kita yang memberikan pencerahan, yang menjadi teladan di masyarakat soal politik. Nah, sekarang menurut Bang Kuto masih pantas nggak Kampar dapat predikat seperti itu sebagai salah satu barometer epicentrum politik Riau? Masih ya. Saya sepakat. Saya sepakat dengan itu karena memang banyak hal yang Kampar dijadikan contoh, Dinda ya. Dijadikan contoh. Kan Kampar kan negeri tua, Dinda. Betul. Kalau kita bicara Riau, yang melahirkan Riau ini salah satu Kampar, Kepri, Bengkalis, Indragiri. Dari rahim Kampar inilah Riau ini keluar. Dan ini negeri besar, negeri tua, dan wajarlah kalau negeri ini dijadikan contoh oleh negeri-negeri lain di Riau gitu loh. Dan itu pantas. Dan kita lebih ke depan, lebih awal, itu wajar, Dinda. Nah, terhadap secara umum politik di Kampar hari ini, saya hanya kecewa saja begini, Dinda, untuk diskusi kita nih, ini diskusi. Ya, budaya politik uang ini juga semakin hari semakin mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu saja yang memang oleh saya menjadi catatan lah PR kita bersama oleh kita bersama gitulah, bahwa sistem pemilu hari ini transaksional, yang sangat transaksional ini membuat suasana jadi kabur, kompetisi sangat tidak sehat, dan akhirnya ya beginilah. Jadi akhirnya kan orang menjadi caleg ya harus kuat dana, harus kuat finansial, dan partai-partai juga akhirnya kan mencari orang kuat, mencari bukan orang lagi ini. beradu isi otak ya. Bukan lagi beradu program gitu loh ya kan. Mestinya kan memang program yang dikedepankan gitu loh, Dinda ya. Mestinya program. Nah, mudah-mudahan kita berharap semakin ke depan itu bisa dan juga undang-undang pemilu kita, undang-undang partai politik kita juga ikut memberikan warna terhadap proses politik, langkah-langkah ini. Kalau undang-undang sekarang ya memang seperti ini adanya gitu. Betul. Karena memang yang Bang Ketua sampaikan itu, kekhawatiran itu bukan hanya sekedar dalam tahap kontestasi saja. Tetapi ketika awal kontestasi sudah dimulai dengan hal-hal seperti ini, maka akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang seperti ini pula. Artinya di sana tuh nggak adu otak lagi. Yang terjadi adalah dinamika dan kualitas dari legislatif kita juga jadi semakin tidak qualified. Itu masalahnya, Dina. Memang tidak tertutup kemungkinan juga ada tokoh-tokoh, tokoh-tokoh misalnya yang memang dia populer, memang dia tidak punya kemampuan finansial yang memadai misalnya, tapi cukup pas-pasan dan akhirnya dia berhasil. Ada yang seperti itu. Tapi kan dengan kondisi hari ini masyarakat kita yang memang sudah agak rusak, persentasinya sangat kecil yang seperti itu. Persentasinya sangat kecil. Jadi akhirnya sampailah ke pilpres, sampailah pilgub, sampai pilkada bupati, sampai legislatif, sampai pilkades. Masyarakat sudah, bahkan pilkadus pun saya lihat juga. Betul, Bang Ketua. Ke pilkadus pun RT RW pun sampai ke sana. Sampai kan akhirnya rusak. Akhirnya rusak sistem yang ini, dan mudah-mudahanlah dengan harapan kita ke depan partai-partai juga memberikan pencerahan, kondisi ini bisa kita benahi gitu. Amin. Nih yang nggak kalah menariknya nih, bagaimana Bang Ketua melihat pilkada Kampar mendatang? Kan sudah banyak muncul tokoh-tokoh yang barangkali punya keinginan mengabdi ke negeri ini, baik yang beraktivitas di Kampar sendiri, di luar Kampar, baik yang politisi, birokrat, pengusaha, dan beragam profesi yang sekarang sudah mulai muncul. Apa tanggapan Bang Ketua ini terhadap hal itu? Pertama dulu soal pilkada kita tahun dulu ya. Betul. Tahun udah positif nih, 2022. Informasinya 2022. 2022 saya juga memang 2-3 hari ini agak dapat berita ya bahwa undang-undang pemilu kita sudah agak hampir final ya. Hampir final. Dan kabar-kabarnya artinya pas timing kita kan. Timing kita habis 2022. Bupati 2022 kita pilkada. Soal menyikapi pilkada 2022, banyak sekarang tokoh, Dinda, tokoh baru, tokoh muda, tokoh kita yang menginginkan maju. Kalau saya selaku Ketua Partai Nasdem
saya secara pribadi dan atas nama keluarga besar Partai Nasdem menyambut baik seluruh tokoh, baik birokrat, politisi, pengusaha, orang biasa, siapapun yang memang berkeinginan untuk maju pada pilkada. Semakin banyak yang muncul, akan banyak pilihan ya. Dan akan banyak pilihan dan membuat kita lebih selektif akhirnya. Nah, kaitan dengan soal Nasdem, Dinda, mekanisme di Nasdem. Nasdem ini kan punya mekanisme internal soal pilkada. Ada tokoh masyarakat yang jumpa saya. Ada beberapa tokoh masyarakat yang datang ke saya bersilaturahmi. Silaturahmi mungkin konteksnya sudah mulai ini nih soal pilkada. Pesan saya melalui channel Dinda IIP ini, melalui channel sini saya sampaikan. Kalau ini ditonton oleh seluruh calon-calon yang mau berkompetisi, indikator di Nasdem itu satu saja, Dinda. Elektabilitas dan popularitas. Itu saja. Dan indikatornya survei. Itu saya sampaikan tegas, tak usah silaturahmi dengan saya. Silaturahmi saja dengan masyarakat. Kalau sudah terpenuhi dua indikator itu, datanglah ke Nasdem. Mungkin Nasdem yang menjenguk. Siap. Tidak dia yang akan datang. Ya. Saya sempat sampaikan pada salah seorang kandidat atau calon yang berniat. Saya yang jemput abang subuh-subuh hari ke rumah besok. Kalau abang elektabilitasnya tinggi. Karena partai nggak akan mau ambil resiko untuk kalah dan lain sebagainya. Seluruh partai ingin menang, itulah. Nah, indikator menangnya kalau Nasdem memang survei. Jadi bagi kita, Dinda, mohon maaf, tidak ada pembagian, oh ini mau incumbent, mau tidak incumbent, mau ini, mau berasal dari ini, berasal dari itu. Tidak, ukurannya tidak itu. Dikotominya tidak itu lagi. Nggak ada, kita tidak bercerita itu kalau di Nasdem. Kita cerita punya potensi menang nggak, gitu lah. Dan kita nggak mau ngambil risiko. Bahwa siapapun itu, mau dia orang lama, mau dia orang bau, mau dia incumbent, mau dia tidak incumbent, mohon maaf, mau dari suku ras ini, dan lain sebagainya, Nasdem tidak memandang itu. Yang dipandang oleh Nasdem adalah potensi dia menang. Bahwa kalau dia mempunyai elektabilitas dan popularitas yang tinggi, siapapun itu, picing mata, kalau elektabilitas di atas 50%, saya sampaikan, besok pagi saya bawa dia jumpa Surya Paloh. Nah, saya rasa ini menarik ini. Karena belakangan ini muncul semacam isu-isu terkait kemana arah Nasdem pada pilkada yang datang. Tapi dengan jawaban Bang Ketua ini jelas dan tegas. Jelas kan? Bahwa siapapun kalau terpenuhi unsur tadi, mau yang lama atau yang baru, incumbent atau tidak, suku apapun, Nasdem siap menyambut. Nggak bisa dua tangan. Niu kami tadakan. Jodoh kaki tiga. Niu kami tadakan. Sepakat. Ini menjawab nih. Menarik nih. Karena belakang ini memang agak, saya pun saya mendengar ini cukup geli juga saya. Isu-isu yang berseliweran. Tapi artinya apa yang Bang Ketua sampaikan ini menarik ini. Iya kan? Bahwa jelas kan? Sikap Nasdem jelas. Tidak ada lagi bahasa-bahasa yang kete belence di luar, tapi terpenuhi ini, monggo. Jadi dan ukuran ini, Dinda, bukan basa-basi saya sampaikan. Bahwa Nasdem ngambil sikap awal-awal dukung Ridwan Kamil di Jawa Barat, misalnya, sebelum partai lain punya sikap, ya kan? Karena popularitas. Betul. Kita dukung Khofifah misalnya di Jawa Timur, misalnya. Dan mohon maaf, Dinda, almarhum Pak Ajis ini pertama rekom Nasdem yang keluar. Jadi karena mohon kita kan tidak mengedepankan politik uang. Betul. Kita tidak melihat isi tas calon. Yang kita bawa kan ini survei. Dia lakukan survei, Nasdem lakukan survei dengan lembaga yang sudah deal dengan kita. Kalau dia memang surveinya benar, nggak akan ada apa. Terus sepakat. Jadi sekali lagi penegasan kita, calon-calon, Dinda, silaturahmilah ke masyarakat. Datanglah. Jangan datang ke Nasdem dulu ya. Ya kalaupun datangnya sekedar berdiskusi-diskusi lah. Bahwa kalau dia punya elektabilitas yang tinggi, tak perlu dia datang. Saya jemput dia ke rumah. Bang, saya dukung abang karena abang menang. Artinya Nasdem mau menang, mana calon yang berpeluang menang, itu yang akan dikejar. Itu yang kita kejar. Bahwa dari manapun unsur dia, sekali lah. Nah, ini penegasan saya pertama nih. Betul. Di channel IIP, ya kan? Saya memang agak
jadi semacam pertanyaan saya beberapa belakangan waktu ini. Karena ada isu-isu seperti ini, buat saya di satu sisi saya mengenal orang-orang yang di apa nama itu dikatakan jadi didukung Nasdem apa segala macam. Buat saya itu menarik saja. Tapi apa yang mau kita sampaikan menjawab keraguan semua pihak. Menjawab. Iya. Nah, jadi begini, bahwa kalau ada calon yang datang ke saya, misalnya, saya sampaikan ini, kita berikan aturan main bahwa lakukan langkah-langkah ini, dan pendekatannya dengan Dewan Pimpinan Wilayah atau dengan Dewan Pimpinan pasti satu seragam bahasa dengan saya. Saya pastikan, karena saya berani menyampaikan ini karena pasti seragam bahasa dengan saya. Jadi finalnya nanti Dinda, setelah misalnya kita buka apa namanya mekanisme kita, mungkin entah membuka pendaftaran atau apa, masing-masing partai nanti ada aturan mainnya kan. Nah, datanglah, tapi survei nomor 1, survei yang menentukan. Artinya saya melihat ada bahasa tersurat, ada bahasa tersirat. Bahasa tersuratnya tadi disampaikan. Kalau muni kriteria itu silakan. Bahasa tersuratnya itu, bahasa tersiratnya adalah ya otomatis untuk memenuhi itu, ya jangan malu-maluin lah. Artinya mau calon tentu udah ada persiapan. Iya dong. Ya kan, ini realistis. Karena orang jangan sampai orang berpikir politik tanpa uang bawa badan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Artinya yang disampaikan Nasdem ini ada bahasa tersurat, ada bahasa tersirat. Kadang ada juga kan orang yang ngotot. Iya. Jadi gini, tapi untuk mendapatkan bahasa tersurat dari Nasdem tadi tentu perlu persiapan. Perlu perangkat-perangkat yang dibutuhkan, salah satunya tentu. Gini aja Dinda, konkretnya bahwa ada tokoh A yang berminat. Tokoh A, dia belum populer. Kita indikatornya sudah kita sampaikan buat ini loh untuk mendapatkan Nasdem itu loh. Untuk menaikkan popularitas ini sampai pada grade yang kita harapkan, itu bukan kerja gampang dengan biaya dan waktu, yang tenaga, besar, waktu, biaya, tenaga. Sepakat. Beberapa waktu yang lalu, waktu pilkada yang dulu, kita tidak bicara nama orang. Untuk mengangkat 1% atau 2% saja untuk disurvei itu Dinda. Misalnya dia dapat angka 7%, kita mau angka dia 9 atau 10%, nggak tanggung-tanggung dari lembaga survei. Kasih ini harus ini kecamatan ini second titik harus sosialisasi, survei lagi setelah itu untuk menaikkan grade sedikit saja. Jadi kalau memang berkeinginan, karena waktu kita masih punya waktu 2002, 2001 1 tahun Dinda ya. Babatlah waktu 1 tahun ini. Jenguklah masyarakat ini. Nanti dengan senior Nasdem akan memantau. Kita pantau, akan terjadi pergerakan dia, popularitas dia akan naik. Pada ujungnya nanti, pada saat kita ngambil keputusan, klop gitulah. Ini terakhir terkait politik ini. Apa himbauan Bang Ketua terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkeinginan mengabdikan diri kepada negerinya nih, dan Kampar ini, yang saat ini ada yang sudah muncul, ada yang baru menyampaikan, ada yang sudah turun ke masyarakat. Ini apa himbauannya? Karena ini kondisi Kampar dengan 11.000 km persegi bentangan wilayah, dengan 21 kecamatan, dan sebanyak ini populasi masyarakat dengan beragam etniknya. Apa barangkali kriteria yang dibutuhkan Kampar jadi pemimpin ke depan? Harapan saya begini, bahwa pertama sekali atas nama pribadi dan atas nama keluarga Persatuan Partai Nasdem, kepada tokoh-tokoh kita, orang-orang kita yang berminat, saya ucapkan apresiasi lah yang sebesar-besarnya, bahwa banyak tokoh kita yang ingin membangun negeri ini, yang ingin mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk negeri kita ini, untuk kemajuan Kampar. Tentu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Cuman terhadap itu, bahwa kondisi Kampar hari ini, Dinda, kondisi Kampar kita hari ini yang seperti ini memang membutuhkan sosok-sosok yang memang bisa mengangkat lah ya. Kalau kondisi Kampar kita hari ini kan paling mengangkat kondisi masyarakat kita, kabupaten kita yang hari ini mungkin grade-nya sekian, diangkat lagi ke depannya oleh pemimpin-pemimpin ke depan, dan itu harapan kita bersama, termasuk masyarakat kita dan seluruh komponen yang ada. Terhadap calon-calon tadi Dinda yang apa namanya berkeinginan maju tadi, ya kan?
ya saran saya selaku kawan, selaku kita orang sama-sama di politik, ya kan? Ya memang saat ini masyarakat butuh orang yang memang dekat nampaknya, Dinda. Masyarakat itu memang sekarang sudah yang dekat dengan masyarakat. Jadi memang tidak perlu lagi figur-figur yang eksklusif atau apa gitu ya kan, yang memang menyapa itu. Dan hasil pilkada kabupaten kota lain beberapa waktu yang lalu di Riau, saya sudah sedikit punya kesimpulan, Dinda. Kita tidak enak membicarakan nama orang, ya kan. Beberapa kabupaten kita lihat ternyata tidak mesti orang yang duit paling banyak yang menang. Nah, ternyata memang sentuhan-sentuhan. Ya mohon maaf, saya bicara soal satu kabupaten saja lah, karena saya anggap adik saya Haji Zukri misal di Pelalawan misalnya, ya kan. Ternyata memang luar biasa. Jadi identitas kepartaian itu tidak jadi apa lagi ya. Tapi bagaimana kedekatan dia, kedekatan emosional yang dibangun dengan masyarakat, sentuhan-sentuhan langsung yang berjabat tangan, berduduk bersama, duduk di ini dengan masyarakat, mungkin tidur dengan masyarakat dan lain sebagainya. Memang ini harapan, kayaknya seperti ini yang diharapkan sejak gaya-gaya belusukan Pak Jokowi. Ini yang diharapkan. Jadi kalau memang selera masyarakat seperti itu, ya harusnya pemimpin ke depan yang harus sesuai dengan selera masyarakat itu. Yang akan berkeinginan maju ke depan, maka sesuaikanlah dengan keinginan masyarakat. Bahwa selera masyarakat sekarang ya butuh orang-orang yang seperti itu, datang ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat, duduk dengan masyarakat, bersalaman dengan masyarakat, tidur di rumah masyarakat. Kabarnya ada calon-calon pemimpin itu yang naik ke rumah masyarakat, makan dia di situ dan sebagainya. Memang begitu, agaknya begitu yang diinginkan masyarakat ke depan. Nah, kalau memang begitu, harapan kita kepada tokoh-tokoh kita ini memang lakukanlah pendekatan yang sangat intens ke masyarakat di grassroots, di level paling bawah. Itu barangkali, Dinda. Terkait masalah pemimpin muda, ini kan ada semacam tren sekarang. Ini penutup pembahasan politik kita. Agak panjang nih ya. Penutup pembahasan politik. Karena setelah ini nanti saya mau masuk ke pembahasan yang tidak kalah pentingnya ini. Boleh. Apa namanya tren pemimpin muda ini? Saya lihat pilkada 9 Desember 2020 lalu banyak memunculkan pemimpin-pemimpin muda. Termasuk di Riau sendiri. Salah satunya tadi Pelalawan, Inhu, kemudian juga ada di beberapa tempat lain. Nah, bagaimana Bang Ketua melihat fenomena ini? Apakah ada krisis kepercayaan kepada yang tua, atau memang semangat muda ini yang punya daya juang tinggi, kreativitas yang unik-unik? Ini bagaimana ini? Memang iya, Dinda. Bukan Riau saja gejala ini, bukan kampar nasional. Mendunia malah. Mendunia malah. Bahwa sudah saatnya orang-orang muda lebih kreatif, lebih energik, lebih produktif ya. Jadi kita lihat aja lah gejala-gejala yang ada saat ini gitu loh. Khusus kampar, kita cerita soal kampar. Soal pilkada ke depan lah. Kita langsung saja kita fokus ke pilkadanya. Memang saya tengok orang-orang muda yang akan tampil. Dan ini kita harapkan betul gitu loh. Tidak alergi kita terhadap orang tua, tapi ternyata muda lebih energik, lebih produktif, lebih kreatif, lebih inovatif, ya kan? Untuk melahirkan karya-karya, melahirkan ide-ide soal pembangunan masyarakat ke depan. Dan saya sepakat, Dinda. Intinya sepakat saya. Artinya tidak ada dikotomi tua muda. Tidak ada dikotomi, tapi siapa yang punya visi, punya semangat, usia boleh tua tapi semangat dan kreativitas masih muda. Iya. Karena jangan terjebak kita di usia ya. Betul. Arti sebuah angka seperti ketua, meskipun usia sudah kepala 45 ya. 46. 4 maupun 46. Tapi diksi redaksional komunikasinya masih komunikasi anak muda. Ya, ini kan menarik ini. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Ini diskusi politik kita. Saya sangat banyak dapat knowledge dari Pak Ketua ini. Sebagai junior, banyak masukan, banyak pandangan yang disampaikan. Ini juga tentu bagi teman-teman, politisi maupun orang-orang yang tertarik dengan dunia politik, ini banyak yang beliau sampaikan ini. Termasuk tabir-tabir di Nasdem dibuka secara lugas dan tuntas di channel YouTube Jendela Nur Saleh. Ya. Demikian cerita politik kita. Tidak terlalu apalagi, tidak di beberapa tempat mungkin sudah
Sudah tidak kuat lagi hukum adat mengatur itu. Nah, ini yang identitas ini yang menurut saya perlu kita kembalikan lagi, Dinda. Yang kedua, selalu bawa nenek mama. Nenek mama ini kan sebetulnya oleh aturan adat, ya, oleh adat itu sendiri. Sumpah nenek mama itu ndak bapucuk kate, ndak buek ke bawah, tengah-tengah di kumbang, sumpah soti, ujung-ujung bisa koi, Dinda namanya. Kalau ndak berjalan lui bakata banau itu, kono bisa koi. Nah, kono bisa. Apa tumbuh ke apa? Apa tumbuh ke apa? Iya tadi lah ndak berpucuk kate, ndak buek ke bawah, tengah liok ndak kumbang. Kalau ndak dijalani aturan berjalan lurus itu demi Allah lah. Sumpah ini demi Allah berjalan lui bakata banau. Kalau ndak berjalan lui bakata banau le kono sumpah kan? Betul. Ndak berpucuk kate, ndak pucuk itu yang idui anggan mati ndak amo tuh. Betul. Jadi begitu sumpah nenek mama, tentu tidak bisa jabatan itu diambil oleh yang bukan haknya, Dinda. Apa mato tumbuh ke batong tumbuh di mato. Tumbuh di mato. Ini harus tegas itu loh. Soal itu harus tegas. Jangan nanti misalnya bahwa si A sebenarnya yang memegang jabatan itu, tapi karena dia tidak punya finansial, mungkin tidak berpendidikan, tidak ada jabatan, mungkin ada yang berjabatan tapi tidak berhak diberikan ke itu. Ini kan kita melanggar aturan sesungguhnya yang ada gitu loh. Tapi di sisi lain ketika barangkali yang pemegang hak sebenarnya itu sudah menyerahkan kepada yang berhak yang lain, barangkali mungkin opsi keduanya lah itu dibenarkan, tapi ada prosesi ya. Tidak bisa serta-merta karena ada secara materialistik nih. Ada hal-hal yang tidak terpenuhi, langsung Quran ini nggak bisa ya. Tapi begini Dinda, itu memang aturannya tuh misalnya ya katakanlah di sini barang tuh adanya, ya masih di lingkaran di dalam itu. Kalau si A yang memegang, ya kan, dia nggak mampu dikasih ke B ke C, tapi tetap maksudnya itu ada adat yang diisi, lembaga yang dituang. Iya, banau. Kalaupun dia nggak, saya menyadari saya nggak sanggup, tapi ada sebuah prosesi itu tadi ya, adat diisi, lembaga dituang. Dan itu yang memang harus ada penanaman itu sampai saat ini di Kampar itu harus tegas soal itu gitu Nanda. Jadi jangan memang hanya kok nih mama, itulah kita ban. Ya memang tidak bisa. Oleh aturannya tidak bisa. Karena kalau ndak orang yang asli itu yang memegang kena lah nanti. Ndak tasawung baju ya. Betul. Nah, identitas yang seperti ini soal rumah lontiok misalnya. Sebentar, Ketua. Ini masalah nih mama ini menarik ini. Tadi memang pertama apa istilahnya? Botong tumbuh di mato. Artinya diberikan kepada yang tepat sesuai dengan ranjinya. Kemudian di sisi lain azas kepatutannya barangkali kadang-kala kan ada semacam prasyarat atau bahasa adatnya apa ini tentang mama ini ya orangnya, karena adat ini kan mencakup seluruh kehidupan kita. Ketika dia sendiri tidak bisa hidup dengan falsafah itu, tentu kan tidak layak jadi mama. Artinya ada istilahnya nih mama sekarang yang jual tosoko segala macam. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak barangkali memang kalau dari segi ranji memang yang bersangkutan yang berhak. Betul. Tapi azas kepatutan itu tadi dia tidak bisa penuhi, bahkan memahami adat dan berpetatah petiti adat pun dia tidak bisa. Ini fenomena ini apa menurut Bang Ketua? Saya malah lebih cenderung, saya masih konsisten bahwa di jalurnya, di ranjinya. Di ranjinya, bahwa dia kurang punya kemampuan. Saya pernah mendengar dengan kajian-kajian dengan almarhum Hasyim Muzadi, mantan ketua NU itu. Jadi ada beberapa Dinda dalam konsep agama ini di luar mukjizat, di luar mukjizat. Kalau mukjizat itu kan diberikan kepada Nabi. Betul. Kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi atau Rasul. Kelebihan atau diberikan kepada manusia, itu kan bermacam-macam nama. Ada karomah, ada apa, ya kan? Kalau dari sisi agama ya. Dari sisi agama, ya kan? Ternyata
Ada namanya maunah. Maunah ini apa lagi nih? Maunah itu keutamaan atau kemuliaan atau yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin. Kelebihan Yang diberikan kepada pemimpin. bisa disebut karismatik. Ya. Karisma. Ya. Ya. Bahwa jadi begini Dinda. Bahwa dia misalnya harus memegang jabatan itu, tapi dia tidak punya kemampuan. Oleh Allah berikan dia kelebihan setelah dia memegang jabatan. Maunah namanya. Ya. Tidak tahu bisa belajar. Ya. Yang masa itu tidak mau belajar. Ya. Saya menemukan maunah ini di banyak tempat. Ya, banyak jabatan di banyak tempat. Soal misalnya pilihan rakyat, pilihan masyarakat yang mungkin belum mampu dia menerima jabatan itu, tapi ketika dia sudah pegang, insya Allah beradaptasi sekian lama, selalu diberi maunah oleh Allah. Learning by doing. Ya, jadi yakin sajalah bahwa orang yang ranjinya, istilah Dinda ranji tadi, bahwa si A yang memegang, berikan amanah itu ke dia, insya Allah dia akan. Masalah dia belum punya kepercayaan diri, itu cerita lain ya. Itu nanti akan ada proses, bahkan campur tangan Tuhan gitu loh. Karena jabatan itu jabatan. Betul. Berarti tahapan pertama tetap botung tombo di mato. Masalah kompetensi, itu bisa. Itu dalam proses. Itu proses nanti. Tapi kalau memang dia punya kelemahan yang memang tidak, ya katakanlah ya kelemahan fisik atau cacat atau apa, atau memang pikiran dia nggak apa, kalau diserahkan kepada yang lain nggak ada masalah. Oleh aturan adat dibolehkan. Tapi ada proses ya. Tapi ada proses yang mbaknya Dinda tadi ada kondisi ya. Ada desi lembaga dituang. Bahkan sampai meninggal ya, melekat ke diri ya. Ya, betul. Jadi itu soal apa namanya budaya, fenomena budaya di tempat kita. Terus saran saya, termasuk kepada IIP yang anggota DPRD, ini kan soal budaya, ini kan harus di backup. Disupport oleh pemerintah, oleh DPRD, diberi anggaran yang cukup, ya kan? Jadi melalui DPRD saya langsung menyampaikan bahwa tidak hanya dilepas saja, jadi di backup penganggarannya, Dinda. Jadi Dinas Pariwisata dan Budaya itu memang dibuatlah penganggaran yang sesuai, betul-betul apa. Dan saran saya, identitas itu sampai ke desa, sampai ke bawah. Saya sarankan pertama dari dulu saya sarankan museum dulu. Sampai saat ini Kampar belum punya museum. Jadi barang-barang ini dibawa orang keluar. Betul. Sudah banyak ini hilang ini, yang barang-barang tua, barang lama-lama ini dibawa entah ke Jawa, entah ke Malaysia, entah ke mana oleh yang kolektor. Yang nilai historinya luar biasa. Dan ini diperjualbelikan. Dan akhirnya suatu saat barang ini habis, di Kampar nggak ada, kita nggak punya museum. Kepada pemerintah daerah ini tekankan. Betul. Museum daerah. Ya. Terus yang kedua, gedung kesenian. Yang representatif. Nah, jadi dibuat sebuah gedung yang kayak apa tuh lah. Purna MTQ itu ada. Jadi seluruh seniman-seniman kita di Kampar ini, seni budaya. Seniman-seniman kita ada tempat dia berkreasi, Dinda. Berapalah penganggarannya untuk gedung kesenian, dibuat di situ gedung kesenian, dibuat museum daerah. Itu untuk level kabupaten dan itu sudah lama kita usulkan. Cuman mungkin sampai sekarang sudah pernah perencanaannya sudah sampai dulu sudah pernah apa. Di tiap kecamatan, Dinda, saya punya pemikiran begini. Mimpi ya, punya mimpi hadir sampai kecamatan. Sampai ke tingkat kecamatan itu balai-balai adat sudah berdiri di tingkat kecamatan semua sudah. Identitas kecamatannya, Dinda. Kalau ada kan setiap kita punya sejarah nih. Misal air tiris ini di channel Yalis saya sudah sampaikan Datuk Panglima Khatib yang membuat nama air tiris. Siapa pencetusnya? Pencetus nama air tiris Datuk Panglima Khatib. Saya sarankan dibuat tugu di air tiris, tugu Datuk Panglima Khatib Manombak Tapa. Wow. Persis di samping kuburan dia itu Dinda. Datuk Panglima Khatib Manombak Tapa misalnya kan. Ini identitas air tiris. Cuman di sisi lain saya juga barangkali sangat berharap kepada Bang Ketua dan teman-teman pemerhati budaya juga. Tugu itu dalam bentuk identitas juga sebenarnya. Tapi di sini ada juga yang lain tak kalah pentingnya. Apa tuh?
dokumentasi sejarah baik dalam bentuk cerita ataupun barang lainnya. Apa maksud saya? Tadi satunya itu air tiris ini seumur-umur saya nggak pernah dapat informasi lengkap tentang apa dasar negeri ini disebut air tiris. Termasuk daerah lain di Kampar ini. Ya. Ini kan salah satu hal penting. Kita bisa buat buku asal muasal nama tempat. Ini kan menarik ini. Karena kita nama ini kan salah satu muncul tidak serta-merta, tapi pasti ada hal yang mendasari. Ini juga penting mungkin. Iya, penting. Itu bagus. Nah, terkait yang tadi Bang Ketua sampaikan museum, saya sangat sepakat. Kita pencinta sejarah, pencinta literasi, kita mau ada di Kampar ini ada museum sejarah, ada pustaka yang representatif, ada institusi atau lembaga tempat teman-teman budaya dan kesenian berkreativitas. Gedung-gedung seni lah. Saya sepakat. Dan kita juga untuk pustaka daerah kita mendorong ini. Tapi memang sampai saat ini belum terrealisasi. Nah, tadi Bang Ketua menyampaikan perlu support, salah satunya pemerintah daerah. Support penganggaran, dan tentu untuk menyupport anggaran ini perlu ada program. Dan orang-orang yang akan memasukkan ide atau program ini, kalau dinas pariwisata barangkali cantolannya seperti insentif untuk mama, ini kan dinas pariwisata. Tetapi mesti ada lembaga yang concern. Nah, melihat ini seperti di Kampar, memang Kampar ini kan agak memang di Riau, tapi tidak serta-merta sama dengan seluruh kondisi di Riau. Salah satunya lembaga adat kita. Kita salah satunya yang bukan LAM, tapi LA. Sejauh ini kan Bang Ketua melihat bagaimana pergerakan LA ini. Nah, sekarang ini ada lagi organisasi yang juga dibuat concern, entahkah nama atau memang benar arahnya ke seni budaya, Lemtari. Ada lagi ada di Kampar. Kemudian sebelumnya juga ada Dubalang. Ini kan nama-nama yang identik dengan adat kebudayaan kita. Tapi esensi dari adat budaya sini ini tidak ada pergerakan. Bagaimana Bang Ketua melihat ini? Jadi gitu. Soal penganggaran dulu, soal penganggaran. Penganggaran itu harus menyentuh, di samping prasarana dan sarana tadi, langsung menyentuh kepada pokok persoalan yang dibutuhkan saat ini. Itu kan apa yang sampaikan, cerita-cerita itu dibukukan melalui penelitian dan lain sebagainya. Harus dianggarkan anggaran penelitian, anggaran menerbitkan buku di dinas pariwisata itu. Dan saya punya orang-orangnya. Saya punya kami lengkap orang-orangnya yang aktif. Dianggarkan saja misalnya untuk 5 kajian buku 1 tahun misalnya, ya kan? Yang kan sudah pernah terbit buku-buku ini, sudah banyak, sudah terbit, dan sekarang banyak buku yang mau diterbitkan oleh kawan-kawan peneliti yang sudah aktif meneliti dan dibiayai penelitiannya, ya kan? Nanti terbitlah buku-buku soal budaya dan adat-adat itu. Demikian juga misalnya kegiatan seminar misalnya, itu di backup penganggarannya di dinas pariwisata, harus diseminarkan soal ini. Misalnya soal Muara Takus misalnya yang kontroversial, bla 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 bla, soal Muara Takus ya harus dudukkan, diseminarkan, hasil seminarnya dibukukan dan lain sebagainya. Dan memang itu harus dianggarkan di backup penganggarannya. Nah, itu kalau kita bicara soal penganggaran. Soal lembaga-lembaga yang ada, saya melihat Lemtari ini kan dari pusat dari pusat, yang turunannya sampai ke daerah, bahkan ketuanya orang kita. Datuk Soili, ya kan, ketua jadi pusat. Ya baguslah, mudah-mudahan Lemtari bisa membawa APBN, ya kan. Mudah-mudahan Lemtari bisa bawa APBN masuk ke tempat kita untuk anggaran-anggaran budaya kita melalui Lemtari, ya kan. Mudah-mudahan bisa oleh Lemtari perjuangkan itu. Dan mudah-mudahan kita support saja lembaga-lembaga yang ada ini. Begitu juga lembaga-lembaga yayasan atau LSM budaya di tempat kita banyak. Dan ini memang harus diperhatikan. Ada saatnya pemerintah daerah atau DPRD mengundang orang-orang ini untuk berbagi, sharing, diskusi apa program yang ke depan yang menurut kita bersama bagus untuk pengembangan budaya ini. Itu barangkali, Dinda. Ini cerita adat budaya ini sebenarnya belum lengkap nih kalau belum sejarah Kampar ini. Tapi memang kita selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Moga-moga di lain waktu dan kesempatan kita diskusi lagi, ya. Saya sangat
berkeinginan Insya Allah. untuk diskusi Ya. terkait sejarah Iya. adat dan budaya Kabupaten Kampar ini dengan Bang Ketua. Insya Allah. Tapi bagaimanapun diskusi hari ini sangat menarik. Insya Allah. Saya banyak tercerahkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman yang menyaksikan juga merasakan hal yang sama. Banyak redaksional, pemahaman, pandangan politik dan budaya beliau yang barangkali ini juga jadi referensi yang baik untuk kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Ketua. Sama-sama Dinda. Saya doakan Bang Ketua sehat dan sehat selalu. Amin. Dan moga-moga apa yang diniatkan baik secara kepartean maupun tentunya yang tak kalah pentingnya pribadi Betul. bisa berjalan lancar dan terwujud ke depannya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas knowledge dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Ya. Moga-moga ini juga jadi amal jariah buat Bang Ketua. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Demikian diskusi kita dengan Bang Samsul Mukamar, SAG, politisi dan juga budayawan Kampar. Moga-moga bisa menjadi tontonan menarik bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa